Karena menurut gue dia nggak bermaksud jahat gitu kan. Mungkin dia pengen karyawan-karyawannya nyobain juga nih makanan-makanan enak gitu kan. Hola netizen yang tercinta, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafatthar Malik Ahmad menjadi perhatian publik. Kali ini sikap Rafatthar yang cukup tegas membuat netizen yang berbakti kagum. Dalam video yang beredar, Rafatthar terlihat menegur sang ibunda lantaran memberi minuman yang telah dicicipinya kepada pengasuh sang adik Susrini. Tidak lama, Gigi pun menyodorkan minuman tersebut ke arah Raffi Ahmad dan meminta suaminya mencobanya. Setelahnya, ia pun menukar minuman yang ada di tangan Susrini. Melihat Gigi memberikan minuman yang telah dicicipinya pada Susrini, Rafatthar pun langsung memberikan teguran. Seolah tidak mendengar ucapan sang ibu, Rafatthar pun kembali melanjutkan ocehannya dan menyebut bahwa bobot tubuh pengasuhnya Mbak Lala menjadi naik karena seringkali diberi makanan yang hanya dicicipi oleh Gigi. Video Rafatthar menegur Gigi sontak ramai dikomentari netizen yang budiman. Bahkan tidak sedikit yang memuji sikap Rafatthar yang cukup peka dengan kebiasaan burung sang ibu. Mama beli itu buat cuma segini. Udah nanti mau minum langsung dikasih sus. Lagi. Balala badannya gede tuh, soalnya mama selalu kasih makanan minum-minuman ke Balala. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Banyak banget yang ngerosting si Nagita dengan kata-kata sih paling jijian, tapi nggak boleh jijik sama bekas jigong dia. Kan boleh dipocel dulu, menjijikan setiap orang di dekatnya dikasih bekas gigitan. Attitude-nya asli. Oke, gue mau berkomentar sebagai orang yang tidak penting juga di dunia ini, tapi pernah bekerja sebagai eksekutif asisten sebelumnya. Merasa hal kayak gini itu masih wajar-wajar aja sih, tapi memang gue sendiri belum pernah mengalami hal yang dirasakan oleh staff-staff rounds ini. Tapi sharing makanan dengan bos sebagai seorang eksekutif asisten itu udah biasa banget. Plus kita nggak tahu kejadian langsungnya itu gimana. Ada juga yang berkomentar minimal beliin lah. Ya pasti dibeliin juga sama Nagita. Kenapa nggak dipocel? Karena ini konten biar dia lahap. Oke, jadi gue abis ngeliat konten Mama Gigi ya, yang bikin gue rada kaget. Ternyata dia itu suka ngasih makanan bekasan dia ke karyawan-karyawannya gitu ya. Nah, gue kan ngefans sama dia, jadi mudah-mudahan nih kritik dan saran netizen dengerin gitu ya. Karena menurut gue dia nggak bermaksud jahat gitu kan. Mungkin dia pengen karyawan-karyawannya nyobain juga nih makanan-makanan enak gitu kan. Dan karena dia nganggep tuh karyawan sebagai keluarganya, jadi ya udahlah dia pikir nggak apa-apa bekas mulut dia gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan gitu ya, misalkan dia beli makanan, karena kayaknya gue lihat nih dia hobinya nyicip-nyicip doang gitu kan. Dia mungkin takut kenyang, pengen nyobain banyak makanan. Jadi alangkah baiknya menurut gue dari awal dipisahin aja. Misalnya kayak dia pesan kebab gitu kan, atau dia pesan burger, kan itu bisa dipotong ya. Jadi dia ngasih ke karyawannya itu bukan bekasan dia, tapi ya udah kasih aja karena yaudah nih gue mau nyobain dikit doang nih, sisanya buat lu gitu kan. Karena kalau kita ngasih bekasan orang memang jujur rada jijik sih ya, rada jijik gitu. Karena kan biar gimana itu bekas ludah kita juga gitu kan. Ya meskipun mungkin karyawannya gak kenapa-napa gitu kan, tapi kan ini emang ditayangin di banyak orang, dan gue rasa banyak orang juga ngerasa ngasih makan bekasan mulut kita itu agak kurang ya secara adab dan etika gitu. Alangkah baiknya makanan itu dipisah dulu dari awal gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin maksudnya bagus gitu kan, dia pengen karyawannya nyobain yang enak-enak, tapi ya lebih baik ke depannya dipisahin dulu gitu. Mau roti, mau bakso, mau apapun itu kan bisa semuanya dipisah dari awal kan. Jadi ngasihnya ya udah nih karena pengen ngasih nyoba karyawannya, tapi bukan ngasih bekasan. Nah gimana nih menurut kalian? Ya guys, waktu itu saya lihat Nagita Slavina, ini buat Mbak Lala, katanya gitu, minuman mango ya. Habis itu diaduk-aduk dia, terus diminum dia, dikasih ke Raffi, dikasih ke anaknya, baru dikasih ke Lala. Saya berpikir, untuk Lala kenapa nggak langsung dikasih? Tapi harus diminum dia, diminum Raffi, terus diminum sama anaknya, baru dikasih ke Lala. Dia udah merasa higienis kah gitu loh, katanya netizen. Itu kan bisa menjadi tempat penyebaran virus. Satu, kedua, seandainya katanya gitu, itu tidak baik loh katanya gitu. Kalau seandainya minuman itu dari Lala ke dia, apa dia mau katanya? Ngeri juga ya guys ya. Ya sih, kalau saya bicara gini loh, bicara
keakraban, ya saya nggak tahu ya akrabnya seperti apa. Tapi buat saya sih, selagi Lala yang namanya orang bawahan ya, dia merasa nggak merasa direndahkan dengan memberi makan seperti itu ya, why not? Apalagi kan dia cari kerja ya, mungkin uangnya lebih banyak, nggak masalah kali ya untuk dikasih minum-minum seperti itu, dan itu udah biasa mungkin ya. Kalau saya nggak tahu lah ya, itu kata-kata netizen. Ada juga yang bilang, itu kan karena mereka dekat ya kan. Yes. Apakah kedekatannya cuma satu arah, dari Gigi baru ke Lala, atau dari Lala ke Gigi? Kalau akrab itu kan artinya dua arah ya kan guys. Kalau menurut saya ya guys, dan menurut netizen kan jadi ada yang memaklumi karena keakraban Nagita dengan bawahannya, tapi ada juga yang tidak memaklumi. Pro dan kontra ya guys. Tapi ya saya sih berpikir gini, kalau Lalanya nggak keberatan, why not gitu ya. Ya udah gitu aja. Cuma bicara pantas dan tidak pantas memang nggak pantas. Dari segi kesehatan, dari bicara etika emang nggak pantas ya. Tapi mungkin mereka sudah akrab ya. Nanti saya minum lagi kok gitu. Ini bukan cuma buat Lala saja, tapi pernah juga sama siapa gitu ya, lagi dia makan burger ya. Cuma kalau ini bawahannya itu makannya langsung dari pinggir, bukan bekas apa yang dia gigit ya kan. Itu yang membuat saya memang benar-benar terbiasa seperti ini. Dengan membelikan Lala bekas minuman dia, itu membuat Rafathar bilang, mama tuh sering begitu katanya gitu ya. Kalau habis minum dikasih ke Mbak Lalas, makanya Mbak Lalas sampai gemuk. Makanya banyak netizen yang bilang kalau si Rafathar tuh lebih manusiawi. Ya kan guys. Makanya ada juga yang menyangkut pautin netizen dengan apa yang dibilang serasekan, uang tidak bisa membeli kelas. Karena waktu itu di mall di luar negeri dia teriak-teriak, sekarang suka memberi makan dengan bekas apa yang sudah dia pakai, yang sudah dia nikmatin. Mau bilang apa katanya netizen yang lain ya guys, mungkin karena apa ya, Lala kan dibawa ke luar negeri ya kan, gajinya lumayan, ketemu banyak artis ya. Mungkin di sini kekurangan Gigi ya guys, Nagita Slavina. Tapi kalau ngelihat dia pada saat ada anak angkat perempuan itu kan, saya ingin merawat anak-anak itu ya kan. Jadi ada sisi kurangnya, kalau menurut saya kurangnya ya, tapi sisi baiknya juga dia ada. Tapi itu biarlah itu menjadi apa ya, privasi dia. Jadi saya nggak mau ikut campur, karena kita cuma bilang nggak pantas sih ya kan. Selagi memang Lala tidak protes ya why not ya kan. Kalau dia protes ya dia bisa cari yang lain. Tapi mungkin Gigi itu ngasihnya banyak ya guys, bukan cuma baju kali ya dikasih, gajinya lumayan, bisa dibawa ke luar negeri lagi. Jadi netizen sama saya sih cuma bisa komentar ya, itu semoga mereka akrab keluarga ya. Dan selagi Susrini atau Mbak Lala itu tidak ada masalah bekas makanan yang dinikmati Gigi dulu, ya wes why not. Karena ada juga orang yang seperti itu gitu ya, dia dengan keluarganya boleh cicip adik kakak dan sebagainya, adik kakak suaminya boleh nyicipin. Kalau buat keluarga saya enggak guys. Memang aku nggak sekaya Mbak Gigi, tapi nggak deh, ibu saya aja misalnya minuman terus saya minum aja, ibu saya nggak mau guys ya. Tapi mungkin ya beda orang ya guys ya, kayak gitu aja sih ya, beda orang beda pemikiran. Jadi selagi itu tidak merugikan kita ya sudah ya, sudah. Tapi kalau Rafathar sudah ngomong begitu, berarti Rafathar sendiri sudah merasa nggak pantas kayak gitu ya kalau menurut saya. Tapi ya sudahlah, itu saja dari saya. Ingat ya, ini hanya komentar dari orang-orang atau netizen yang mengomentari kasus Mbak Gigi di akun Kapan Lagi Kom
di akun Instagram Kapan Lagi Go Home. Jangan nanti ada yang emang apa urusannya sama lo? Ada kan kadang-kadang saya suka baca ya komen-komen netizen, dia agak paham atau kadang-kadang memang otak manusia beda-beda guys, kagak nangkep apa yang kita omongin. Ya udah ya wes, semoga sehat selalu semuanya, walaupun makanan atau minumannya 1 sendok, 1 sedotan dan seterusnya.